Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anakku? Semoga semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran akuntansi selanjutnya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Informasi akuntansi menyediakan data-data akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pihak. Informasi tersebut berupa laporan keuangan. Terdapat 4 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Di pembelajaran masa pandemi ini adalah kita akan mengambil 3 esensial saja. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Oke, yang pertama kita akan membahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi ikhtisar pendapatan dan beban selama periode tertentu. Pendapatan adalah nilai penjualan barang dan jasa. Beban adalah pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang untuk memperoleh pendapatan. Untuk mengetahui apakah usaha kita itu mengalami laba atau rugi, maka dapat membandingkan antara jumlah pendapatan dan jumlah beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban yang kita keluarkan, maka perusahaan akan mengalami laba. Apabila sebaliknya beban lebih besar daripada pendapatan yang kita peroleh, maka perusahaan berarti mengalami rugi. Oke, selanjutnya kita langsung pada contoh saja ya. Kita lanjutkan untuk membuat laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi dari perusahaannya Oves Raffi. Untuk kita menyusun laporan laba rugi, maka kita akan mendapatkan datanya, memperoleh datanya dari persamaan dasar akuntansi. Kemarin kita sudah membuat persamaan dasar akuntansi dari Raffi Oves. Kita lanjutkan untuk membuat laporan keuangannya juga dari Raffi Oves. Jadi kita ambil dari situ data pendapatan usaha. Yang pertama poin G, kita ada pendapatan usaha 40 juta. Kemudian untuk poin I juga ada pendapatan usaha 8 juta. Pendapatannya kita jadikan 1, yaitu 40 tambah 8, sehingga pendapatan usaha akan berjumlah 48 juta. Kemudian kita lanjutkan mencari beban-beban. Beban di sini dari Raffi Oves ada 4, yaitu yang pertama beban gaji 12 juta, beban perlengkapan 6.400.000, kemudian ada beban penyusutan peralatan 5.200.000, dan kemudian yang terakhir beban listrik, air, dan telepon 2.800.000. Sehingga kita jadikan di sini 1 beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban listrik, air, dan telepon dijumlahkan menjadi 26.400.000. Sehingga untuk mendapatkan laba, maka pendapatan kita kurangi dengan jumlah beban, sehingga akan ditemukan laba bersih sebesar 21.600.000. Datanya dari mana? 48 juta dikurangi 26.400.000. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas sebagai akibat operasi perusahaan selama periode akuntansi. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui perkembangan usaha, khususnya tentang permodalan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyusun laporan perubahan modal dari Raffi Oves ya. Untuk mendapatkan laporan perusahaan ekuitas, maka kita peroleh dari persamaan dasar akuntansi. Intinya yang akan kita butuhkan adalah yang pertama modal awal. Di sini modal awal dari Raffi adalah 240 juta. Setelah itu kita tambahkan tadi adalah labanya. Jadi modal awal ditambah laba bersih tadi 21.600.000. Kemudian dikurangi prive. Privenya mana ini? Prive dari Tuan Raffi adalah 12 juta. Maka kita akan menyusun laporan perubahan ekuitasnya sebagai berikut.
ekuitas awal 240 juta. Kemudian laba ini diperoleh dari laporan laba rugi tadi ini sebesar 21.600. Kemudian Prive Tuan Raffi diperoleh dari persamaan dasar akuntansi di sini 12 juta. Maka laba bersih dikurangi Prive adalah 96, sehingga modal awal dikurangi 9.600.000 sebesar modal akhir. Maka kita akan memperoleh modal akhir sebesar modal awal ditambah penambahan modal. Di sini laba dikurangi Prive adalah plus, sehingga kita akan menambahkan penambahan modal dari modal awal 240 ditambah 9.600.000 sehingga menjadi 249.600.000 modal akhirnya. Yang ketiga, kita akan membuat neraca laporan yang keuangan yang ketiga atau balance sheet, yaitu laporan keuangan yang disusun secara sistematik yang menunjukkan posisi aset, utang atau liabilitas, dan ekuitas atau modal dalam perusahaan itu dalam satu periode akuntansi. Jadi aset yang dimiliki perusahaan itu apakah seimbang dengan utang plus modal atau tidak. Untuk selanjutnya, mari kita membuat laporan neraca dari perusahaan Raffi Office. Untuk kita menyusun laporan neraca adalah dengan mengambil data dari jumlah aset sebelah kiri, nanti ditaruhnya di sini neraca, nanti di sini jumlah aset itu sama dengan utang plus modal atau utang plus ekuitas di sini. Jadi aset di situ berupa kas sebesar 225.200 ditambah piutang usaha 8 juta, ditambah lagi perlengkapan cetak 5.600.000, ditambah peralatan cetak 104 juta, sudah dikurangi akumulasi penyusutan 5.200.000. Kas sebesar 225.200.000, kemudian piutang usaha 8 juta, perlengkapan 5.600.000. Kemudian peralatan cetak sudah dikurangi akumulasi menjadi 98.800, sehingga akan kita jumlahkan di sini bahwa total aset adalah 337.600 rupiah. Sekarang kita akan memperoleh utang dan ekuitas dari mana? Untuk utang usaha dan ekuitas kita ambil dari ini, liabilitas per ekuitas berupa utang usaha sebesar 8 juta, utang bank sebesar 80 juta, kemudian ekuitas Tuan Raffi sebesar 249.600, atau bisa modal akhir dilihat dari sini juga bisa sama ya. Jadi akan kita tulis di sini. Jadi utang usaha sebesar 8 juta, utang bank sebesar 80 juta. Kemudian ekuitas tadi bisa juga kita peroleh dari sini sebesar 249.600, maka jumlah utang atau liability plus ekuitas adalah 337.600. Sehingga posisi neraca ini akan sama atau seimbang. Jika ini sama seimbang, berarti kamu sudah betul dalam mengerjakan laporan keuangan, baik berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, dan neraca. Oke, demikian tadi sudah kita bahas dan kita susun bersama 3 laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Semoga kalian bisa ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian semua baik-baik saja dan semoga sehat semua ya. Oke, sudah siap untuk menerima pelajaran selanjutnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit. Jadi dalam perusahaan itu apabila ada transaksi kegiatan, transaksi keuangan, misal membeli barang, misal lagi kita melunasi hutang dan lain sebagainya, maka di situ ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah
transaksi keuangan tersebut nanti akan muncul suatu akun. Akunnya apa nantinya akan muncul? Kedua, akun tadi muncul di mana ditaruhnya, apakah di sisi kredit atau debit. Nah, kemudian yang ketiga, berapa jumlahnya ya. Jadi berapa jumlahnya, taruh di mana, itu menambah atau mengurangi, dan apa nama akunnya tadi ya. 3 tersebut harus kita kuasai. Oleh karena itu, untuk lebih mudahnya bagaimana kita mempelajari mekanisme debit kredit, Ibu akan memberikan suatu formula yang mudah dan tanpa lupa. Nanti kalian akan ingat terus. Jadi jenis akun itu kan ada akun real dan ada akun nominal ya. Akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal ya. Harta, utang, modal. Kemudian akun nominal itu pendapatan dan beban ya. Harta apa saja contohnya? Kas, piutang, peralatan, perlengkapan, dan seterusnya ya. Kemudian utang, ada utang bank, ada utang usaha ya. Biasanya yang terjadi dalam transaksi seperti itu. Kemudian kalau pendapatan, jelas ada pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Kalau modal berarti modal yang bersangkutan ya, yang menanamkan modalnya. Kemudian untuk beban, ada beban gaji, beban listrik, beban telepon, dan seterusnya, beban sewa misalnya. Oke, bagaimana mekanisme debit dan kredit yang mudah agar kamu tidak lupa dan mudah diingat? Jadi kita menggunakan 5 jari. Yang pertama itu harta di jari ibu jari, kemudian jari telunjuk itu utang, kemudian jari tengah itu modal, kemudian jari manis itu pendapatan, dan beban untuk jari kelingking. Yang tidak termasuk di sini yaitu prive ya, tidak apa-apa nanti menyusul. Jadi ada harta bertambah di mana? Kita akan membuat seperti ini. Jadi yang berdiri ini bertambah di debit, harta dan apa ini berarti harta dan beban ini akan bertambah di debit ya, dan berkurang di kredit. Sebaliknya yang tidur ini berupa apa tadi? Utang, modal, pendapatan, itu bertambahnya di kredit ya, berkurangnya di debit ya. Kemudian yang belum tercantum di sini itu apa? Prive itu berarti sama dengan harta dan beban. Jadi bertambah di debit dan berkurang di kredit. Contoh, ada transaksi keuangan seperti ini transaksinya. Dibeli peralatan tunai sebesar 10 juta. Maka analisisnya bagaimana? Nah, karena kita tadinya belum punya peralatan sehingga kita beli terus kita mendapatkan peralatan, berarti kita bertambah peralatannya kan. Nah, peralatan itu tadi termasuk contoh harta. Jadi harta bertambah di debit sehingga dari transaksi tersebut akan timbul peralatan bertambah di debit. Kemudian karena kita membelinya dengan tunai, otomatis kita kan mengeluarkan uang. Oleh karena itu kasnya berkurang. Kas itu kalau kita ibaratkan seperti uang cash ya, atau uang cair. Di situ kasnya berarti berkurang ya. Kas berkurang di mana tadi? Harta. Kas itu kan termasuk harta. Harta berkurang di kredit. Oleh karena itu, dari transaksi membeli peralatan tunai maka akan menimbulkan harta berupa peralatan bertambah di debit dan harta berupa kas berkurang di kredit. Itu contoh satu. Sekarang contoh yang kedua. Misalnya Tuan Hana menyetorkan uangnya sebesar 20 juta di perusahaannya. Maka analisisnya bagaimana debit kreditnya, mekanismenya? Maka yang pertama, karena dia tadinya belum menyetorkan uang, belum punya apa-apa ya, dia menyetorkan uangnya sehingga kasnya bertambah ya. Kasnya bertambah, tadinya tidak ada uang menjadi ada uang sehingga kas harta berupa kas bertambah di mana tadi? Di debit. Kemudian yang satunya apa? Karena dia tadinya belum ada modal, kemudian di story modal, maka analisis yang selanjutnya adalah modal bertambah. Kalau tadi modal ini ya, modal bertambah di mana? Yang tidur ini di kredit. Oleh karena itu dari transaksi menyetorkan uang tunai tadi di perusahaan, maka analisisnya adalah harta berupa kas bertambah di debit dan modal bertambah di
kredit. Itu tadi pelajaran mekanisme debit dan kredit. Semoga kalian selalu ingat ya 5 jari ini. Jadi harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kemudian dibuat seperti ini, harta dan beban berarti dan prive, harta, beban, dan prive bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian ini yang tidur, utang, modal, pendapatan, itu berarti bertambah di kredit dan berkurang di debit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.